Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat was-sami'ina wal hadirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Allah yang mulia ini. Tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada kepentingan, ada uzur, sakit khususnya. Semoga Allah Azza wa Jalla segera memberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Kita sampai ke bab yang kelima, al-babul khamis fil wudu, tentang wudu. Al-wudu dengan mendommahkan wawu itu seperti yang kita ketahui, perbuatan wudu. Adapun dengan memfathahkan wawunya, wadu, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Zaid riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di kitab Umdatul Ahkam ada hadis itu disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu itu dimintai oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya untuk menunjukkan seperti apa tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitu disebutkan fada'a biwadu'in. Beliau meminta meminta wadu. Wadu itu airnya, air yang dipakai untuk berwudu. Jadi ini kejelian bahasa Arab. Berubah harokat bisa berubah arti. Kalau wudu yang dimaksud adalah fi'ilnya, perbuatannya. Kalau wudu adalah airnya. Wa fihi masailu, dan pada bab wudu ini ada beberapa masalah atau tema-tema pembahasan. Al-mas'alatul ula, tema atau pembahasan yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, definisinya dan hukumnya. Al-wudu'u lughatan, wudu secara bahasa Arab, mustaqun, diambil dari kata minal wadha'ati, dari kata wadha'ah. Jadi wudu itu dari kata wadha'ah. Apa artinya? Wahiyal husnu wan nadhafatu. Wadha'ah itu artinya husn, keindahan, kebagusan, wan nadhafah, dan kebersihan. Agama kita kan agama kebersihan, ya. An-nadhafatu minal iman, salah satu mahfuzat yang terkenal. Kebersihan itu sebagian dari cabang-cabang keimanan. Wa syar'an, dan secara syara' atau secara istilah fiqih, istilah syariat. Isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati, membasuhkan atau menggunakan air pada anggota wudu yang 4. Wahyal wajhu, yang pertama adalah wajah. Nanti akan datang pembahasannya bahwa termasuk dalam wajah itu adalah al-madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Karena al-fam, mulut, dan al-anf, hidung, itu termasuk bagian dari wajah, ya. Termasuk bapak-bapak juga akan menemukan seperti ini di dalam pembahasan salat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
menyebutkan tentang tata cara sujud Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, saya diperintahkan oleh Allah azza wa jal untuk bersujud di atas 7 tulang. Yang pertama adalah al-jabahah, dahi, wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga sambil berisyarat ke hidungnya. Maka dalam sebagian riwayat, 2 ini yaitu jidat dan hidung itu beliau katakan al-wajh, jadi 1 wajah dalam sebagian riwayat. Kemudian yang kedua adalah al-yadain, 2 tangan, jadi sudah 3. Kemudian ar-rukbatain, 2 lutut, jadi sudah 6. Kemudian wa atrafil qadamain, 5, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, telapak kaki, yang maksudnya adalah jarinya, ya, tidak semua, tapi dari mulai ibu jari itu dia menapakkan ke tanah, dia dimampatkan ke tanah, ya, ditempelkan ke bumi, ke tempat sujud, ya. Sehingga 7 jumlahnya. Nah, ini pembahasan ini wajah itu para ulama jeli apa yang termasuk di dalam bagian wajah. Nah, nanti akan datang penyebutannya bahwa wudu itu termasuk wajah adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wal yadani, dan kedua tangan, war ra'si, dan kepala, war rijlani, dan kedua kaki, ya, kedua kaki. Ini kalau tulisan dalam kitab ini dibaca warrojulani, tulisannya sama, warrijlani, 2 kaki. Tapi kalau dibaca warrojulani, 2 orang laki-laki. Jadi, ya seperti itu memang bahasa Arab. Dulu pernah ada guyonan begini, pernah ada semacam intermezzo, candaan. Ada tulisan an-nikahu sunnati. Ya, kita pernah sampaikan ini dulu waktu kita belajar bahasa Arab, tapi sekarang kajian bahasa Arabnya agak lanjut. An-nikahu sunnati, nikah itu termasuk sunnahku. Karena tidak mungkin kurang paham bahasa Arab, nikahnya bisa baca, oh ini artinya ini an-nikah bacanya. Sunnatinya bacanya santai. An-nikahu santai, karena tulisannya sama. Sin, nun, ta, kemudian ada ya-nya. Harusnya dibaca sunnati, dibaca santai. Jadi karena tidak bisa bahasa Arab, artinya akhirnya hadis ini berubah maknanya. Nikah itu santai saja kan gitu itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini dulu pernah saya belajar bahasa Arab diandani seperti ini ya. Padahal nikah itu sunnah. Harus benar lagi. Ala sifatin maksusatin fis syar'i. Ya, tentunya menggunakan air pada anggota tubuh yang 4 tadi dengan tata cara atau sifat yang khusus sesuai dengan syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah, ta'abbud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hukmuhu, dan hukum dari wudu, annahu wajibun 'alal muhditsi idza arada shalah. Wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas, yaitu hadasan asghar, hadas kecil, ya. Karena kalau hadas besar wajibnya mandi. Idza arada shalah, wajibnya itu ketika akan sholat, ya, ketika akan sholat saja, ya. Wa ma fi hukmiha, dan juga apa-apa yang satu hukum dengan sholat, artinya yang dipersyaratkan padanya suci dari hadas kecil. Misalnya seperti apa? Kat tawaf, seperti tawaf. Karena ada hadisnya yang juga nanti akan datang, tapi mungkin bukan hari ini karena di belakang-belakang. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu sama dengan sholat, hukumnya sama dengan sholat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya kalau tawaf itu Allah azza wa jalla membolehkan padanya untuk berbicara. Misalnya kita tawaf sama istri, kesel bu, kesel ya, boleh. Kalau sholat kan nggak boleh. Ya. Sehingga dari sini hadis ini juga masuk dalam kitab-kitab akidah. Hadis ini juga masuk dalam kitab-kitab akidah. Barang siapa yang tawaf selain daripada Baitullah,
tawaf di kuburan, tawaf di pohon, dikelilingi, diputeri. Itu salah satu bentuk takzim kepada sesuatu yang dikelilingi itu. Pohon gede kok diputeri. Katanya kalau diputeri sekian kali itu ada barokahnya. Muteri kuburan, muteri apa, misalnya beteng dan lain sebagainya. Ini termasuk pembahasan akidah juga. Kenapa? Karena berputar, ya, mengelilingi suatu bukan dalam rangka olahraga, itu lain, boleh muteri lapangan karang atau kridosono, monggo silahkan. Ini dalam rangka itu ibadah. Ibadah itu tidak harus berarti aku kan nggak maksudnya sholat, tidak. Dalam rangka takzim, memuliakan sesuatu yang diputar itu yang namanya ibadah. Itu dilarang dalam Islam. Itu termasuk perbuatan kesyirikan. Sehingga hadis ini pun padahal ini hadis fikih tapi masuk juga di bab akidah. Barakallahu fikum. Wa massil mushafi, demikian pula yang masuk dalam hukum salat itu seperti menyentuh mushaf. Itu juga termasuk dalam hukum salat. Maksudnya apa? Menyentuh mushaf itu diharuskan untuk berwudu, suci dari hadas. Mushaf loh ya, bukan tafsir atau terjemahnya. Iya, apalagi HP. Kalau HP ini tentu malah tambah boleh lagi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ad-dalilu ala wujubihi, dalil atas wajibnya wudu. Wa ala man yajib, dan kepada siapa wudu itu diwajibkan. Wa mata, dan kapan yajib wudu itu diwajibkan. Amma dalilu ala wujubihi, adapun dalil yang menegaskan tentang kewajiban berwudu, fa qauluhu ta'ala, dalam surah maka adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini asal dari dalil-dalil tentang berwudu. Ini asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian hendak berdiri, ilas salati, untuk mengerjakan salat, faghsilu, maka basuhlah. Perhatikan katanya faghsilu, basuhlah. Basuhlah itu berarti air itu dialirkan. Air dialirkan atau sampai basah. Ya, air itu dialirkan. Adapun mengusap, famsahu, nanti akan ada kata-kata famsahu, mengusap itu tangannya cukup dibasahi, kemudian ini diusapkan. Itu beda ya antara membasuh. Membasuh itu berarti mengalirkan air, tidak harus dengan keran. Misalnya kita ngambil diciduk, kemudian di sini dialirkan air, itu membasuh. Kalau mengusap itu tangannya cukup dibasahi saja, ini nggak megang air, tangannya dibasahi, kemudian diusap. Misalnya kepala itu diusap, telinga itu diusap. Kalau wajah, kemudian tangan itu dibasuh, ya, itu dibasuh. Bedakan antara kata ghusl, ya, ghusl membasuh dengan masah itu mengusap. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Nah, ini yang di tanbih, yang diperingatkan oleh para ulama. Banyak orang yang ketika berwudu itu ketika sudah sampai ke tangan, kan setelah, kalau sunnahnya mulai dari telapak tangan itu sunnah. Terus wajibnya mulai dari berkumur-kumur, menghirup air dalam hidung, membasuh muka, nah kemudian tangan. Itu kadang-kadang ada yang keliru memahami bahwa tangan itu dimulai dari ar-rusl, mulai dari pergelangan. Nah, mau wis kok sing ning awal telapak tangan kan wis. Berarti sekarang dari sini sampai ke sini. Padahal membasuh kedua tangan itu mulai dari ujung telapak tangan ini, dari ujung jari ini sampai ke sini. Jadi kalau cuma dari sini, ini wudunya tidak sah. Karena yang awal tadi itu bukan, itu cuma sunnah. Ini adalah rukunnya wudu. Sehingga kalau dia waktu di awal sudah saya basuh, kan tidak tertib, ya, wudunya tidak sah. Sehingga ini perlu dipahami. Maka pembahasan tentang wudu itu pasti mendahului pembahasan tentang sholat. Karena kalau wudunya tidak sah, bersucinya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Ini kita penting sekali pembahasan tentang wudu ini. Wamsahu biru'usikum. Nah, setelah membasuh kedua tangan sampai siku, Allah Azza wa Jalla berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, di sini usap.
bi, wamsahu bi pakai huruf jar bi ru'usikum. Huruf terakhir ru'us pada sin itu harokatnya kasroh karena ada huruf ba di awal. Ini ilmu nahwu. Dan usaplah kepala kalian. Ya, mengusap kepala. Terus wa arjulakum, kok harokatnya jadi fathah lagi? Berarti kalau fathah ini ngikut yang tadi, basuhlah kaki kalian. Coba. Wamsahu biru'usikum, singa kasroh. Berarti yang diusap kepala. Wa arjulakum, loh kok bukan wa arjulikum tapi wa arjulakum fathah, berarti balik ke falsilu, basuhlah kaki kalian. Falsilu ya, arjulakum, basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, ini faedah ya. Orang Syiah itu bacanya wa arjulikum. Orang Syiah bacanya wa arjulikum. Berarti kaki itu diusap. Nah, ini orang Syiah. Orang Syiah itu Qur'annya wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi usaplah kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi kakinya diusap. Jadi cuma tangannya dibasahi terus seret selesai. Ini orang Syiah. Kalau ahlu sunnah yang Qur'annya terjaga mahfuz itu dibacanya dengan fathah nasab ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan kalau kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan safar ya, perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian baru kembali dari kakus atau kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Yang dimaksud di sini adalah bersetubuh, berjima. Karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang sangat halus. Kalau kita lihat banyak ayat dalam Quran, contoh ayat dalam surat Al-Baqarah tentang hukum orang yang mentalak istri sebelum didatangi. Allah menggunakan kata-kata la junaha alaikum in talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Tidak ada dosa, tidak salah bagi kalian kalau kalian itu mentalak istri-istri kalian sebelum kalian tamassuhunna, menyentuhnya. Itu bahasa Allah. Sering sekali dalam Quran itu, Masya Allah, sering sekali menggunakan bahasa sebelum kalian menyentuhnya. Itu maksudnya menyentuh itu bukan begini, tapi maksudnya adalah berjima, mendatangi. Ya, ini mencampuri. Nah, itu. Jadi bahasanya menghalus sekali. Apalagi kalau dilihat dari sini, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, di sini itu ada 3 yang Allah sebutkan. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Marda, sakit, itu kondisi di mana biasanya orang itu tidak bisa kena air. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, biasanya orang tidak menjumpai air, susah, jumpai air susah. Au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau seorang dari kalian baru datang dari kamar kecil, buang air kecil, buang air besar, berarti ini hadas kecil, hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh, dalam tanda kutip menyentuh perempuan, ini apa? Ini adalah hadas besar. Nah, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik. Jadi kondisi tadi, ketika sakit kadang-kadang tidak bisa pakai air, safar ketika sulit menjumpai air, buang air kecil, buang air besar, ini hadas kecil, kemudian menjimai perempuan, ini hadas besar, dan tidak menjumpai air. Nah, hadas kecil, hadas besar, tidak ada air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah. Jadi ini sebab-sebab yang boleh tayamum. Dari mulai sakit, tidak menjumpai air karena hadas kecil, hadas besar, boleh bertayamum. Sehingga lengkaplah ayat ini. Kalau ini aula mastumun nisa, ini hadas kecil, yang menyentuh perempuan batal wudu, hadas besarnya kemana? Kan itu. Ini jelinya para ulama ahli tafsir. Jadi, ternyata dari sini itu dipahami
baik karena sakit tidak bisa pakai, ada uzur, tidak temu air karena hadas kecil, hadas besar, semuanya itu bisa menggunakan penggantinya, yaitu tayamum menggunakan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka ketika bertayamum itu usaplah, lihat ini, usaplah. Usap itu berarti bukan dibasuh, dibangun di atas kemudahan. Jadi kalau tayamum itu tidak perlu begini usap itu tidak, karena mengusap itu dibangun di atas kemudahan. Seperti kepala itu ketika membasuh tidak terus begini-begini itu tidak, mengusap tidak seperti ketika mandi. Ini mengusap itu cuma begini selesai gitu loh. Gini kemudian dikembalikan langsung telinga begini, tidak perlu telinganya di begini-begini kan tidak perlu, karena mengusap itu mabniyun ala taisir, dibangun di atas kemudahan. Tayamum juga begitu, karena mengusapkan debu tidak terus debunya wah kurang oke terus matanya dikasih debu begini, kurang kesini, kurang kesini, enggak. Ya namanya mengusap ya cuma begini saja selesai, mengusap selesai gitu ya. Ini jelinya bahasa Al-Qur'an tentang ghusl dan masah, tentang mengusap dan membasuh. Tangannya waktu itu kan juga hanya sekali. Hanya sekali. Iya, diusap-usapkan hanya sekali saja. Ya. Dan tidak perlu tadi diginikan, wah ini kurang, ini debunya kurang masuk, malah kelilipan akhirnya kan gitu. Nah, sampai mana ya tadi? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah, ma di sini ma apa Pak Wid? Ma yuridullahu. Ma itu artinya tidak. Ma itu bisa berarti apa? Bisa berarti manafiyah. Manafiyah tidak sama sekali. Yuridullahu, Allah itu menghendaki ya. Artinya Allah tidaklah menghendaki sama sekali. Liyaj'ala 'alaikum min harajin, untuk menjadikan atas kalian barang kesukaran sesuatu apapun. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi yang Allah kehendaki adalah mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian mau bersyukur. Ini dalil ayat surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Azza wa Jal tidak menerima sholat tanpa bersuci. Jadi sholat garingan itu tidak sah. Sholat garingan itu tidak sah. Nah, sehingga kalau kadang-kadang kalau pergi ke dukun itu kadang-kadang syaratkan jangan ini, jangan itu, jangan menyentuh air. Itu mesti sholat itu. Kenapa? Karena sholat kan butuh bersuci kan begitu. Nah, itu diantara memang syaitan itu kalau kita meminta tolong kepadanya, pasti dia memerintahkan kita untuk maksiati Allah. Di antaranya ini meninggalkan sholat, kewajiban terbesar dalam Islam setelah tauhid. Wala shadaqatan min ghululin, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari hasil ghulul. Ghulul itu mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan maupun yang selainnya. Harta khianat, harta curian, korupsi itu ghulul. Saya jadi ingat dulu Ka'bah itu ya, pernah Aisyah radhiyallahu taala anha tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Hijr Ismail itu masuk bagian Ka'bah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iya. Hijr itu minal Ka'bah. Al-Hijru minal Ka'bah." Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka kalau orang tawaf kok ndelusup ke Hijr itu nggak sah, karena dia tidak mengelilingi Ka'bah. Orang yang tawaf harus mengelilingi Ka'bah dan di luar Hijr Ismail, karena itu Baitullah. Lah, kemudian Aisyah bertanya, lah kok itu tidak dibina sebagaimana binaan Baitullah, sebagaimana bangunan Baitullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kaummu itu kekurangan dana. Quraisy itu kekurangan dana. Jadi dulu ceritanya, Ka'bah itu pernah direnovasi. Ka'bah pernah direnovasi di zaman Quraisy sebelum kelahiran baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika direnovasi, ya, ada salah seorang tokoh Quraisy yang itu merupakan salah satu dari moyangnya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan pada orang-orang Quraisy, "Hei orang-orang Quraisy,
Takutlah kalian kepada pemilik Ka'bah ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kenal siapa pemilik Ka'bah. Maka di surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Beribadahlah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Hei orang-orang Quraisy, takutlah kepada pemilik Ka'bah ini. Janganlah kalian melakukan renovasi Baitullah, merenovasi Ka'bah ini kecuali dengan harta yang halal, bukan dari harta hasil pelacuran. Karena dulu wanita-wanita mereka tuh biasa menjajakan diri mereka untuk jualan. Wanita-wanita Quraisy jahiliyah. Dari harta riba jangan, merampas harta orang juga jangan. Wah, kalau begitu Quraisy itu kan kaya-kaya, tapi hartanya itu dari korupsi, dari harta riba, dari harta makan harta orang menzalimi. Setelah dilumpuhkan sing halal sithik. Maka uang yang sedikit itu hanya bisa untuk membangun sebagian dari Baitullah. Sebagiannya lagi cuma yaitu setinggi Hijr Ismail itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena takut umatku kembali murtad setelah baru masuk Islam, karena banyaknya orang itu setelah Fathu Makkah bondong-bondong masuk Islam. Ya. Kalau bukan karena takut murtad, saya akan kembalikan binaan Baitullah itu sebagaimana dulu dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimasukkan Hijr itu ke bagian Baitullah. Ini hadis maknanya dalam, diantaranya berdakwah harus dengan hikmah. Tidak boleh misalnya perkara yang itu bukan perkara yang sangat harus didahulukan seperti soal tauhid tiba-tiba langsung disampaikan ke masyarakat. Nanti akan ada bab-bab tertentu misalnya memakai khuf, memakai sepatu ketika sholat. Lalu disampaikan ke masyarakat, itu kayak kok sholat nggak sepatu kan? Pada nggak tahu, ya. Masyarakat bingung. Padahal pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu ketika sholat, itu pembahasan mau di Bulughul Maram, mau di fikih Syafi'i, Hambali, Hanafi, semua ada. Tapi kan orang kan nggak tahu, sholat kok nganggo sepatu ki piye kan, nggak tahu. Sehingga hal-hal yang riskan seperti itu yang belum merupakan pokoknya agama, jangan sampai orang itu betul-betul ngaji, betul-betul tahu, ternyata begini, ternyata kalau dengar hadis Rasul itu harus menerima. Contohnya sifat adzan. Kita kan udah ngaji. Sifat adzan yang biasa kita dengar itu adzannya Abdullah bin Zaid kalau nggak salah, ya. Dan Bilal ibnu Rabah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Itu adzannya Abdullah bin Zaid, Bilal bin Rabah, riwayat ya. Ketika itu mimpi kan? Rasulullah dan para sahabatnya ngerembug, ini pakai apa ya kita manggil manusia? Dia yang usul pakai genta ya Rasulullah. Ndak, itu kayak orang Nasoro ya. Ada yang bilang pakai trompet aja ya Rasulullah. Nanti kayak orang Yahudi, bingung. Akhirnya para sahabat itu kembali. Saat tidur banyak di antara mereka yang mendapat mimpi, ya. Dan mimpi mereka itu diberitahukan pada Rasulullah dan itu dibenarkan. Rasulullah juga mendapat wahyu alaihi salatu wassalam. Jadilah itu lafaz adzan yang sampai sekarang ini sahih diriwayatkan. Ya. Itu jelas itu dari Allah. Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam yang buat, mesti nggak usah pakai Allahu Akbar untuk manggil manusia, mesti langsung ya ayyuhal muslimun, sallu mesti langsung gitu. Coba kalau pas sahur, ya ayyuhal muslimun, tasaharu, wis sahur, wis arep anu ki, wis arep subuh, wis sahur kan. Nyatanya adzan itu zikrullah isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu kan kita diingatkan dulu ketika lagi macul, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Iya betul, Allah tuh lebih besar dari segala-galanya. Lagi aktivitas, iya sebentar mampir sholat dulu, sebentar tunggu dulu. Tapi kalau yang buat manusia kayak orang-orang Yahudi itu Shema Yisrael, krungu orang-orang Israel kan gitu. Kalau yang buat manusia ini zikrullah ini, ya. Ini zikrullah wa azza wa jalla. Ya ini cuma singgungan aja lah. Ya. Adzan kan sedang dipermasalahkan. Ini betul-betul Masya Allah adzan ini ya. Sampai mana tadi lupa. Nah adzan itu ya, menurut riwayat yang lain dari Abu Mahdzurah, ketika
ba'da Fathu Makkah, Rasulullah mengajarkan kepada Abu Mahdhurah azan dengan tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi dengan suara yang lebih lantang. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang lagi. Itu namanya tarjih. Dan itu yang disebutkan Imam Syafi'i dalam Al-Ummnya. Itu pilihan Imam Syafi'i, azan dengan tarjih. Tapi kalau azan seperti itu dipakai di Worotomo, kan Pak Keno lali le azan kan gitu. Gak tahu itu ajaran ning sopo. Padahal itu hadis riwayat Muslim dan itu ditarjih, dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai lafaz azan. Salah satunya itu salah satu riwayat. Ibaratnya kalau kita sholat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat boleh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah boleh. Itu seperti itu. Tapi kalau sholat kan sudah biasa, orang udah wajar, ngerti ini boleh, ini boleh. Kalau azan banyak yang nggak tahu. Nah, sehingga yang seperti ini, yang ada hadisnya tapi masyarakat itu kalau dikasih tahu belum tahu mereka. Kadang-kadang masih susah menerima, kita pelan-pelan. Kita beritakan kepada mereka yang pokok-pokok terlebih dahulu. Urusan-urusan yang jelas-jelas itu dasar-dasar agama. Tauhidullah, beriman pada Rasul, ayo do sholat, dan lain sebagainya. Yang tadi itu nanti dulu. Nah, kadang-kadang kesalahan sebagian orang itu langsung itu dulu sebelum yang pokok-pokoknya terlebih dahulu. Ini termasuk dari antara fikih dakwah. Nah, kembali ke sini tadi, sedekah tidak diterima dari harta yang haram. Ini contohnya tadi, bangsa Quraisy pun itu tahu bahwa membangun Ka'bah itu tidak boleh dari harta yang haram, harus dengan harta yang halal. Bangun masjid, sedekah untuk anak yatim, wakaf Quran itu jangan dari harta yang haram. Jangan misalnya ada riba, justru ribanya itu dipakai untuk sedekah ke masjid, jangan. Ya, kalau ada ribanya itu diberikan untuk kepentingan kemaslahatan umum selain dari urusan ibadah. Contoh, bangun toilet umum, penerangan di jalan perumahan GWI, bangun jalan, bangun pos ronda, bangun ini apa namanya itu yang sana pendopo, itu boleh kemaslahatan umum. Tapi jangan saya mau nyumbang Masjid Worotomo untuk dibelikan sajadah, jangan, karena itu urusan agama, urusan ibadah. Kalau harta-harta yang haram untuk disucikan itu diberikan ke kemaslahatan umum. Barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah azza wa jalla tidak menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Walam yunqal an ahadim minal muslimina fi dzalika khilafun, dan tidak dinukil dari satupun di antara kaum muslimin hal yang menyelisih itu, bahwa kalau mau sholat itu wajib bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dalil tentang wajibnya berwudu itu 3. 1 Al-Quran, tadi surat Al-Maidah ayat 6. 2 dari hadis, dari sunnah. Yang ketiga dari ijma', konsensus atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi ada 3, Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Wa amma ala man yajib, adapun atas siapa wudu itu wajib, ini disebut juga dalam sebagian kitab syurutul wujub, syarat-syarat wajibnya wudu. Fayajibu alal muslimil balighil aqili, wudu itu diwajibkan atas orang yang muslim, baligh dan berakal sehat, idza arada sholata wa ma fi hukmiha, jika dia hendak mengerjakan sholat atau hal-hal yang semisal hukumnya dengan sholat. Wa amma mata yajib, adapun kapan wudu itu perlu untuk dilaksanakan, fa idza dakhala waqtus sholati, yaitu wudu itu dilaksanakan ketika sudah masuknya waktu sholat. Artinya maksudnya gini, wudu itu menjadi wajib ketika sudah waktunya sholat. Ya, sudah waktunya sholat. Karena sholat itu wajib, berarti wudunya juga jadi wajib. Jangan sampai keluar waktu. Kenapa? Karena kan sholatnya juga nggak boleh di luar waktu. Itu maksudnya seperti itu.
Au aradal insanul fi'la alladhi yushtaratu lahul wudu, atau seseorang hendak mengerjakan suatu perbuatan yang dipersyaratkan berwudu, wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun perbuatan tadi, pekerjaan tadi, aktivitas tadi tidak berkaitan dengan waktu tertentu, katawaf, seperti tawaf sebagaimana telah kita sebutkan, wa massil mushafi, dan menyentuh mushaf. Nah, kita tambah sedikit saja. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, fi syurutihi, tentang syarat-syaratnya wudu. Wa yustaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti, dipersyaratkan kesahihan, keabsahannya wudu berikut ini. Ini syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama, huruf alif atau A, al-islam wal aqlu wat tamyiz. Islam, berakal sehat, dan tamyiz. Tamyiz itu beda dengan balik. Kalau balik itu ada 3 patokan bagi laki-laki. 1, usianya 15 tahun. Meskipun belum mimpi basah, kalau sudah 15 tahun dihukum balik. Atau sudah tumbuh rambut kemaluan, itu sudah balik meskipun belum mimpi basah. Atau sudah mimpi basah, itu jelas sudah balik bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ditambah 1 syarat lagi, yaitu apa? Ditambah 1 kriteria lagi, yaitu apa? Sudah mengalami haid. Nah itu. Jadi kalau sudah haid meskipun belum 15 tahun, maka dia sudah balik. Tapi kalau tamyiz, tamyiz itu dari kata mayyaza yumayyizu, bisa membedakan. Dalam pengertian para ulama, yafhamul khitab, seorang anak itu sudah bisa memahami pembicaraan, yafhamul khitab wa yaruddu al-jawab, dan dia bisa menjawab dengan bagus. Itu tamyiz. Jadi kalau anak masih belum tahu kalau dikandani, ya, itu berarti belum tamyiz. Tamyiz itu kalau sudah dia diberitahu itu sudah tahu maksudnya apa, dan dia sudah bisa memberikan, sudah bisa berucap dengan teratur, bukan hanya bu misalnya itu. Bukan, sudah bisa menjawab dengan bagus. Kamu dari mana? Kamar kecil, lah, itu berarti sudah tamyiz. Kamu ibu di mana? Ibu nggak di rumah, itu sudah tamyiz. Tapi kalau dek, kamu bu, nah, itu belum tamyiz, itu masih di bawah umurnya, itu belum tamyiz. Fala yasihhu minal kafiri, maka tidak sah wudu itu dari orang kafir, tidak sah. Kalau sekarang di Sendang Sono itu di daerah Sendang Sono itu di Bantul Pak ya, kalau nggak salah. Di mana Pak Nas? Kulon Progo, sama di gereja Ganjuran, gereja Hati Yesus Ganjuran. Itu mereka gerejanya tuh dibuat ada kucurannya. Jadi kalau mau masuk itu mereka kayak wudhu dulu. Ya, itu menyerupai itu narik masyarakat Jawa gitu loh. Padahal Kristen tuh ya nggak ada kayak gitunya, orang wudhu nganggo sepatu barang kok di gereja kan, nggak ada. Tapi mereka tuh gayanya dicampur aduk antara Hindu, ada Islamnya, terus di dalamnya recolnya itu seperti recolnya apa ya, seperti Pratna Paramita itu, tapi itu sebenarnya Dewi Maria yang di dalamnya gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran itu dibentuk candi, di dalamnya tuh ada seperti recolnya Roro Jonggrang gitu loh. Tapi itu sebenarnya recolnya Dewi Maria, bahwa anak itu Yesus, maksudnya seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya orang kafir ikut-ikutan wudu, aku tak ikut-ikutan wudu tuh ya tidak sah wudunya. Walal majnun, dan tidak pula wudunya orang yang tidak waras, majnun. Wala yakunu mu'tabaran minas saghiril ladzi duna sinnit tamyiz, dan wudu juga tidak teranggap dari anak yang masih kecil sekali yang belum memasuki usia tamyiz, minimal usia tamyiz 7 tahun. Nah, yang B, niat, ini yang terakhir dalam malam ini biar tidak kepanjangan. An-niyah ini penting banget. Niat. Li hadithi innamal a'malu binniyat. Niat itu menjadi syarat sahnya amalan, termasuk syarat sahnya wudu ini. Berdasarkan hadis masyhur banget ini, hadis muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat. Cuma saya ingatkan, hadis ini itu sering disalahpahami artinya. Nah, Pak Widodo saya mau tanya dah. Innamal a'malu binniyat itu artinya apa? Sesungguhnya setiap amalan kepada niat.
Sesungguhnya setiap amalan itu dinilai tergantung pada niatnya. Terus yang wa innamal likulli imri'in ma nawa, artinya setiap orang mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Nah, berarti itu artinya sama. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Ya. Berarti kalau niatnya baik ya dapat yang baik, kalau niatnya jelek ya dapat yang jelek. Dan setiap orang akan mendapat sesuai tergantung apa yang dia niatkan. Berarti ini kalimat sama. Yang awal itu artinya tidak seperti itu. Artinya tidak, kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna innamal a'malu binniyat itu adalah maknanya yang betul kullu amalin la budda fihi min niyatin. Setiap amalan itu pasti disertai niat. Itu yang betul. Setiap amalan pasti disertai niat. Pasti ada niatnya. Itu yang betul pengertiannya. Setiap amalan pasti ada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapat sesuai niatnya. Kan jadi pas maknanya. Paham ya? Ini tolong diingat-ingat. Jadi jangan mengartikan setiap amal tergantung niatnya, salah itu. Wah, kurang tepat. Ya. Sama. Yang pertama itu membicarakan bahwa setiap amal itu pasti diiringi niat. Yang kedua, natijahnya, hasil yang didapat setiap orang bergantung pada apa yang diniatkannya. Itu yang betul. Sehingga kalau tadi setiap amal tergantung niat, kadang-kadang dengan memahami ini, itu orang-orang pada banyak yang terjatuh dalam was-was. Seolah-olah setiap amal tergantung niatnya loh. Berarti niat itu belum hadir. Padahal setiap amal ya, pasti ada niatnya. Maka di dalam Syarah Umdatul Ahkam disebutkan la yutasawwarul amalu illa binniyah. Tidak mungkin amal itu terjadi kecuali pasti sudah ada niatnya. Wa dzalika li anna kulla amalin ya'maluhul insan wa huwa aqilun mukhtarun fala budda lahu min niyatin. Karena setiap amalan, perbuatan, aktivitas, pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang yang berakal sehat loh ya, mukhtarun dan tidak dalam keadaan dipaksa, pasti sudah ada niatnya. Saya membaca kitab ini, bapak-bapak hadir di sini nanti sudah dalam, bahkan ini kok rampung-rampung salge Bali itu udah ada niatnya, mesti wes iya, mesti wes. Enggak mungkin kok ora ana niate. Enggak mungkin, mesti ada niatnya. Ada sih amalan yang enggak ada niatnya. Apa itu? Pertama tadi, amalan orang yang tidak akalnya tidak ada. Contoh, ketika tidur, itu tidak dinamakan amalan. Ketika tidur tangannya gedeblak, gedebulu ke sana kemari, itu bukan amalan ya. Dan tidak dihitung amalan oleh Allah. Kalau dia misalnya gedebluk terus mukul tetangga yang lagi tidur, itu nggak berdosa gitu. Dus, wah tidur kok mukul-mukul tanggone ya, itu nggak dosa. Tidak seperti kalau sengaja. Yang pertama itu tidak, akalnya sedang tidak ada, tidur misalnya, contoh lah, jangan orang gila tidur. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan dipaksa itu digerakkan. Seret, tangannya diginikan, digerakkan. Nah, kalau orang melakukan sendiri, mau sholat dari rumah, sudah wudu, pakai pakaian koko, nenteng sajadah, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Betul ya? Nggak lupa saya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk, merapatkan shaf. Pak Widodo sudah jadi imam, maju ke depan, sudah gelar sajadah, masa belum ada niatnya? Kan aneh, tidak mungkin tergambar. Maka para ulama bahkan itu mengatakan, lau kallafanallahu amalan min duni niyatin. Ini untuk nasihati orang yang suka was-was dulu. Kalau Allah itu justru mengatakan beramalah kalian tanpa niat, malah justru itu menjadi beban yang tidak sanggup kita memikulnya. Kan orang-orang was-was tuh ngopo tuh ndak ada amalan iki, ndak ada niate lho. Salah. Nek amalan malah nggak ada niatnya, malah berat dia carane. Amalan kok nggak pakai niat, gitu loh. Jangan salah paham tentang masalah niat. Kata hadis innamal a'malu binniyat, itu setiap amalan pasti ada niatnya. Lah terus kenapa niat itu disebut sholat harus pakai niat? Itu maksudnya bukan terus
Bukan terus maksudnya supaya orang tuh berat-beratkan, bukan. Kalau sholat itu maksudnya dihadirkan dalam hati. Kamu itu sholat apa, gitu loh maksudnya. Supaya orang sholat itu kebiasaan itu yang dimaksud. Kan kadang-kadang orang belum gedebak, barampung ki mau sholat apa tuh orang ngerti aku. Itu yang masuk niat itu maksudnya dihadirkan dalam hati. Ini saya ibadah dalam rangka menyembah kepada Allah, meluruskan hati, tidak merupakan adat kebiasaan. Intinya gitu itu. Kan kadang-kadang orang itu kan tidak hadir dalam hatinya, sehingga sholat itu gedebak-gedebu, jengklat-jengklit, senam, terus habis itu setelah selesai assalamualaikum, kamu mau sholat apa, mau coba, orang ngerti. Ya, yang dibayangkan dalam sholat itu bukan zikrullah, itu yang dimaksud. Bukan maksudnya ketika niat Allah, ulangi lagi, Allahu Akbar, salah lagi, Allahu Akbar, nanti baru imamnya mau rukuk, waduh imamnya udah mau rukuk, ngebut, Allahu Akbar, ngebut. Hati-hati ya, dengan jebakan setan seperti ini. Ya, jadi niat itu betul yang disebutkan oleh kitab ini, dan ini adalah mazhabnya jumhurul ulama, bahwa niat itu syarat. Ini penutup ya, penutup paling terakhir. Saya tahu bahwa Bapak udah kesel. Niat itu yang betul, yang paling sahih, biar ini menghilangkan was-was itu niat itu syarat. Ini udah betul kitabnya ini. Ini mazhabnya Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan Malik. Niat itu syarat. Adapun mazhab Syafi'i niat itu rukun. Sebenarnya Imam Syafi'i tidak salah, cuma pada salah ngartikan. Karena niat itu rukun itu berarti kewajiban yang ada di dalam satu amal ibadah. Kalau syarat itu kewajiban tapi sebelum mengerjakan amal ibadah. Wudu itu syarat atau rukun? Sholat. Syarat karena dia toharoh. Jadi sebelum sholat harus wudu dulu kan gitu. Bukan sholat sambil wudu kan gitu. Maka niat itu yang betul syarat karena dia pasti sudah datang sebelum ibadahnya muncul. Tapi kalau mazhab Syafi'i niat itu rukun. Maksudnya sih bagus, maksudnya itu niat itu dihadirkan ketika sholat gitu loh. Niat itu dihadirkan ketika sholat. Tapi sebagian orang salah memahami niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Coba bayangkan, angel banget sambil Allahu Akbar di dalam hati, saya mau sholat udah gitu saya mau sholatnya sholat zuhur bermakmum di belakang Pak Widodo di masjid ini adaan lillahi ta'ala. Itu wah berat sekali. Allah salah belum hadir. Allah lagi. Itu akhirnya was-was terus. Sehingga betul syarat niat itu termasuk di antara syarat, dan itu madhab jumhurul ulama, dan ini yang sahih. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.